Oke teman-teman semua, pernah nggak sih dari kita merasakan bahwasanya kita tuh sudah banyak tugas yang deadline-nya numpuk, bahkan hal itu menjadi suatu pikiran tersendiri bagi kita. Nah, sebenarnya ada sebuah cara atau trik yang bisa digunakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Nah, di sini yaitu ada yang namanya matriks Eisenhower. Nah, mungkin dari teman-teman semua bertanya-tanya, apa sih matriks Eisenhower itu? Matriks Eisenhower adalah sebuah alat yang diciptakan oleh mantan Presiden Amerika Serikat ke-34 yang bernama David Eisenhower. Nah, alat ini digunakan untuk memanajemen atau memudahkan kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan atau kegiatan yang bisa dikatakan banyak dalam sehari-hari. Nah, coba kita aplikasikan matriks Eisenhower dalam kegiatan sehari-hari. Nah, di sini sudah ada kotak, ya. Di sini ada 4 kotak atau 4 kuadran, ya. Ini sampai ini. Nah, dalam matriks ini ada 4, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, setiap kuadran memiliki makna dan arti masing-masing. Nah, di luar kuadran itu ada indikator mendesak, tidak mendesak, penting, dan tidak penting. Nah, hal ini ada kaitannya jika kita sambungkan setiap kuadran yang terdapat pada papan tersebut. Nah, contoh 1, do atau kerjakan. Nah, yang kedua ada schedule atau jadwalkan. Yang ketiga ada delegate atau delegasi. Dan yang terakhir ada delete atau hapus. Nah, do atau kerjakan itu berada pada hal yang mendesak dan penting. Nah, artinya tugas-tugas ini harus kita selesaikan bagaimanapun caranya. Nah, dan tugas ini harus selesai pada hari itu juga. Yang kedua, ada schedule atau jadwalkan, yaitu berada pada tidak mendesak, ya, tidak mendesak dan penting. Nah, perbedaan antara kuadran 1 dan kuadran 2, yaitu ketika kuadran 2 dikerjakan setelah kuadran 1. Nah, yang ketiga yaitu ada delegate atau delegasi. Kita lihat, kita sambungkan, yaitu dari mendesak dan tidak penting. Artinya, kita bisa menyampingkan kegiatan yang ada di kuadran 3 setelah kita menyelesaikan kuadran 1 dan kuadran 2. Dan kuadran yang terakhir yaitu keempat, yaitu tidak mendesak dan tidak penting. Nah, hal ini bisa kita tinggalkan suatu aktivitas-aktivitas yang memang tidak kita prioritaskan atau kita kerjakan untuk memaksimalkan kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3. Nah, sampai sini paham? Coba kita aplikasikan dalam sebuah kegiatan sehari-hari saya sebagai pelajar. Nah, di sini sudah ada 4 kegiatan. Yang pertama yaitu mengerjakan PR yang memiliki deadline besok hari. Yang kedua yaitu belajar materi olimpiade. Yang ketiga yaitu ada diminta bantuan kecil yang bisa ditunda. Dan yang keempat yaitu scroll sosmed berjam-jam. Nah, coba kita hubungkan antara kegiatan-kegiatan ini dengan kuadran yang sudah tersedia. Contoh, mengerjakan PR yang memiliki deadline besok hari. Dari teman-teman, kira-kira pekerjaan tersebut bisa kita masukkan ke kuadran mana? Ya, benar, yaitu kuadran 1. Karena di sini ada kata kunci yaitu besok hari. Nah, kalau besok hari, bagaimanapun caranya kita harus bisa mengerjakan tugas ini pada sebelum hari. Karena kalau besok hari kita akan ya mungkin dihukum guru, dikasih poin dan lain-lain gitu. Nah, artinya kita memilih pekerjaan tersebut itu pada kuadran 1. Kita tuliskan di sini mengerjakan PR. Oke, PR besok. Oke, ini sudah kita checklist. Yang kedua, yaitu belajar materi olimpiade.
Nah, kira-kira belajar materi olimpiade ini termasuk kuadran, yaitu kuadran 2. Karena materi olimpiade itu adalah termasuk sekunder ketika kita sudah mengerjakan materi-materi yang primer, materi-materi sekolah, materi-materi yang dibuat penilaian sehari-hari, dan lain-lain. Nah, sehingga olimpiade tersebut ini kan masih dalam artian masih memiliki jangka waktu panjang, gitu. Memiliki jangka waktu panjang sehingga setelah mengerjakan PR kita bisa belajar materi-materi olimpiade. Oke, jadi kita masukkan materi olimpiade itu di kuadran 2. Oke, next. Diminta bantuan kecil yang bisa ditunda. Nah, maksudnya gimana sih? Contoh kegiatan yang diminta bantuan kecil yang bisa ditunda yaitu seperti kerja kelompok. Kerja kelompok. Nah, pada setiap kelompok biasanya kan memiliki job desk masing-masing. Sehingga apabila tugas itu bisa kita rasakan mudah dan itu tidak mendesak, kita juga bisa mendelegasikan itu kepada orang lain, gitu. Jadi supaya kita bisa memprioritaskan kuadran 1 dan kuadran 2 terlebih dahulu. Dan yang kita tuliskan sebentar. Sini 3, diminta bantuan teman. Oke, diminta bantuan teman. Dan yang terakhir yaitu jelas scroll sosmed berjam-jam, karena hal ini merupakan hal yang tidak produktif. Gitu. Hal yang tidak produktif karena tidak memiliki purpose, tidak memiliki tujuan. Nah, kecuali orang yang men-screening time pada sosmed yang memiliki jangka waktu bermain banyak pada sosmed, itu contohnya seperti affiliate, terus ada penjual online shop dan lain-lain, sehingga menggunakan sosmed secara di atas jam rata-rata, gitu. Kalau kita sebagai pelajar, kita cukup menyekrol sosmed itu secukupnya lah, mungkin sekitar 20-30 menit dalam sehari-hari. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, kita akan membahas materi-materi ke depan yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.